Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada? Pada kali ini kita sedang berada dalam episode perdana program Berbagi Kisah. Program ini menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif dan menarik untuk dibagikan kisahnya kepada pemirsa TV Tabalong. Perkenalkan, saya Prima Widya Wijayanti akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan. Pemirsa, episode kali ini kita akan mengangkat kisah perjuangan guru mengajar di desa terpencil. Seperti halnya profesi lainnya, para guru juga bisa saja merasakan lelah fisik dan mental dalam menjalankan tugasnya. Apalagi tugas seorang guru tidaklah mudah. Diperlukan dedikasi serta kesabaran untuk membimbing dan mengajari anak didiknya. Dinamika kehidupan yang dijalani para guru cukup menantang sehingga terkadang membutuhkan dorongan semangat tidak hanya dari orang lain melainkan juga dari diri sendiri. Dan di studio kita kali ini telah hadir 2 orang narasumber kita, yaitu Guru Sekolah Dasar Negeri Kuari, Desa Panaan, Kecamatan Bintang Ara. Ada Ibu Risyana Elva dan Ibu Is Novianti. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Eva yang mana ini? Saya. Ibu Eva iya. dan Ibu Novi. Iya, terima kasih untuk waktunya sudah hadir di sini Ibu. Kita langsung saja Bu ya. Iya. Mengenai para pejuang pengajar di desa terpencil ya. Untuk Ibu Eva dan Ibu Novi, ini mengajar di sekolah yang sama kah? Sama. Sama ya? Iya. Di SDN Negeri Kuari Iya. tentunya, oke. Kalau Ibu Eva sendiri ini sudah berapa lama Bu mengajar? Kalau saya alhamdulillah sudah 16 tahun. 16 tahun. Iya. Dan status Ibu saat ini? Masih guru kontrak. Guru kontrak? Iya. Oke, baik. Kemudian apakah ini pertama kalinya Bu mengajar di desa? Atau di sekolah di desa terpencil? Iya, ini dari awal sampai sekarang. Sampai emang, sekarang selama 16 tahun? Iya. Sampai 16 tahun. Ya Allah. Kalau Ibu Novi sendiri sudah berapa lama Bu? Kalau saya mengajar kurang lebih 15 tahun. 15 tahun, jadi selisih 1 tahun ya. Iya. Tapi untuk pengalaman mengajar di SDN Kuari kurang lebih 1 tahun ini. 1 tahun. Sebelumnya di mana? Di SDN 58 Tanjung. Berarti di tengah kota ya? Iya. Tengah kota, betul sekali. Oke, dan Ibu Novi sendiri saat ini tinggal di mana? Saya di Murung Pudak. Di Murung Pudak? Iya. Oke, Murung Pudak dan Desa Panaan ya? Iya. Oke, lumayan jaraknya. Dan kemudian untuk transportasi yang Ibu gunakan? Kendaraan. Kendaraan roda? Roda 2. Roda 2? Iya. Dari Karena Murung Pudak ke Kuari. ke Kuari sana Oke. dengan roda 2. Roda 2. Itu berapa lama Bu waktunya? Kurang lebih 2 jam. Cuma tergantung cuaca. Tergantung cuaca, sikonnya dan juga kondisi kendaraannya. Iya, kalau harinya pas hujan bisa lebih dari 2 jam. Kalau Sampai di tempat. Iya, sampai di tempat. Oke. Dan Ibu Eva sendiri tinggal di mana Bu? Kalau saya tinggalnya di Pelamboyan. Di Pelamboyan? Nggih. Di Tanjung juga? Di Tanjung Di juga. Tanjung juga, oke baik. Sebelumnya, sebelum di desa, di SD terpencil itu pernah di mana? Tinggal. Langsung di situ ya? Dulu sebelum di Tanjung kan saya pernah tinggal di Mahi. Saya asalnya orang Mahi. Orang Mahi. Iya. Dulu juga pernah menetap di Kuari. Ya, Iya. di situ juga Bu ya? Iya. Berapa jam Bu? Sama Pertama, seperti sama. Ibu Novi. 2 jam? 2 jam. 2 jam, itu sudah sangat maksimal ya? Iya. Menempuh perjalanan ke sana. Iya. Oke, dan menggunakan kendaraan transportasi? Transportasi roda 2. Roda 2 Iya. juga. Oke, baik. Baik, untuk Ibu Eva dan Ibu Novi. Jadi kalian berdua itu sudah 16 tahun ya. 16 tahun Alhamdulillah. berkecimpung di dunia pendidikan. Iya. Iya. Dan untuk status Ibu Eva sudah menikah, berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah punya berapa Iya. orang anak Ibu? 3. 3 orang. 3 ya? orang. Alhamdulillah. Ibu Novi bagaimana? Saya 1 orang anak. 1 orang anak. Jalan 2. Dan 2. Alhamdulillah. Sudah hamil dia. Sudah hamil. Iya. Jadi otomatis harus menjaga ya tentunya dengan kondisi kesehatan Anda sekarang dan juga lokasi jarak tempuh Iya. ke desa Panaan tersebut tentunya ya. Berat ya? Alhamdulillah. Tidak ya, tidak. Dinikmati saja tentunya. Iya. Iya, menarik sekali pemirsa obrolan kita kali ini. Setelah iklan berikut saya akan bertanya tentang cerita suka duka perjalanan ke sekolah yang berada di desa terpencil. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.
Ya, kembali lagi pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Saya akan ke Ibu Eva terlebih dahulu nih Bu ya. Selama Ibu mengajar di desa terpencil, itu bisakah Ibu ceritakan perjalanan apa saja yang harus dilalui? Perjalanan yang harus kami lewati, Iya, banyak lah. banyak Kan ya. ini perjalanannya ada 2 alternatif jalan. Yang pertama yaitu jalan Kambitin ini, Kambitin Raya. Kambitin Raya. Iya. Terus yang kedua itu jalan Desa Burung. Desa Burung, ibaratnya ada jalan baik dan tidak baik, begitukah? Iya, tergantung ini cuacanya. Cuacanya. Itu berarti otomatis melalui jalan-jalan yang tanah merah, tanah kuning segala macam itu Betul ya. sekali. Oke. Kemudian dari sampai saat ini, adakah kisah menarik yang Ibu alami dalam perjalanan? Menariknya mungkin ya, apakah itu kendaraannya mogok, bannya bocor. Menarik dalam artian ada apa nih di balik itu semua? Kalau dalam perjalanan itu sering sekali lah mengalami kerusakan sepeda, ban bocor, belum lagi rantainya bisa putus. Gitu. Karena kan perjalanannya juga ekstrim kan. Ekstrim ya. Iya. Oke. Dan itu juga sangat berpengaruh dengan cuaca itu ya tentunya. Oke, Iya, kalau oke. musim hujan ya itu tadi jalannya sulit untuk Sulit untuk dilewatin. dilewatin. Kalau musim panas itu juga ini tubuh kita penuh dengan debu. Penuh dengan debu. Iya. Oke. Jadi kalau musim panas penuh dengan debu, Iya. musim hujan penuh Musim dengan hujan, lumpur. Iya. Semuanya kena. Semuanya kena. Iya. Oke. Kemudian pada saat berangkat sekolah, apakah Anda sendiri atau bersama berdua kah Bu? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Iya. Berapa banyak? Berapa orang? Bisa 4. Bisa 4. Iya. Pernah sendiri kah? Pernah juga Pernah sendiri. juga Iya. sendiri. Oh, karena mungkin beda jadwal gitu berangkatnya. Iya, selain beda jadwal, teman-teman juga ada kegiatan lain yang mengharuskan kita pergi sendiri. Pergi sendiri. Iya. Oke. Oh gitu. Ya, mau tidak mau ya harus berangkat sendiri. Iya, Paling banyak tuh berempat. paling banyak Berempat. Satu buah motor kah atau berdua? Masing-masing. Masing-masing. untuk, Jadi itu tidak- untuk boncengan kan susah. Susah, tidak Iya. memungkinkan, sangat tidak Tidak memungkinkan lah. Jadi masing-masing. Oke, baik. Seperti Ibu Eva dan Ibu Novi, pasti setiap orang punya cerita dan punya beda cerita kisahnya tentu Bu ya. Beda orang pasti beda cerita tentunya. Untuk Ibu Novi sendiri, suka dukanya apa Bu? Sukanya. Sukanya dulu ya Bu ya. Boleh sekali dulu apa nih? Sukanya alhamdulillah pengalaman saya mengajar di sekolahan terpencil. Pertama kali saya merasakan menuju ke sekolahan itu menikmati pemandangan yang luar biasa. Oke. Karena selama mengajar di kota kita Tidak tidak menemukan itu ya. itu. Kebetulan menuju ke Desa Kuari itu kan melewati pegunungan-pegunungan. Pegunungan, hutan Udaranya juga masih masih sejuk. sejuk alami ya. Iya, kalau berangkat pagi kan selisihnya kan 1 jam itu Kalteng dan Kalsel. Iya, betul ya. Kalau di sini jam 7 kan di sana masih jam 6. Jam 6. betul. Jadi kalau berangkat pagi itu kadang kabut awan, jadi kayak turun merasakan ya, kayak biasa di daerah Sunda, Jawa Barat gitu iya, ya. kayak seperti di negeri dongeng Negeri di awan. awan Iya, gitu. negeri awan gitu, ya. Jadi menikmati pemandangan. Jadi sambil mengajar anggaplah sambil refreshing refreshing. betul. Ya, itu sukanya. Itu sukanya. Kalau dukanya apa nih Bu? Dukanya banyak. Banyak. Banyak, alhamdulillah. Kalau pertama kali saya ditempatkan di desa terpencil, sekolah terpencil, itu pertama kali ngajar saya sempat mengalami kecelakaan. Oh gitu. Iya. Kenapa nih kecelakaannya apa nih? Mungkin karena baru tidak menguasai Kondisi medan, medan, ya, betul, gitu. jalan, Posisi lubang atau apa. Jadi pas mengendarai ada lubang pas naik gunung jatuh, terus ini tangan keseleo terkilir atau bahasa sininya apa telimbah ya. Limbah ya. Nggak bisa nggak bisa diangkat. Dan saat itu sendiri kah atau sama rombongan? Pada saat itu waktu awal masih sendiri. Masih sendiri. Enggak, tapi berangkatnya kebetulan berdua. Berdua dengan Bu Epa. Nggih. Jadi pas di pegunungan, posisinya di gunung ya itu Bu ya. Posisinya di gunung. Di gunung, beliau jatuh. Nggak bisa Membawa kendaraan. melanjutkan perjalanan lagi, otomatis kita balik. Enggak. Oh, gitu. Kemarin sempat bingung, kan nggak ada orang lewat pertama. Ada
kemudian ada warga bantu, itu pun bingung bawa motor karena saya kan nggak bisa bawa motor Iya lagi. betul, apalagi sebelah kanan ya, Nggih, betul. itu nggih suka dukanya. Terus pernah juga kebocoran ban. Kebocoran ban pas di pegunungan juga. Terus gimana Jadi, tuh jadinya? Itu kan jaraknya antara desa satu dengan desa lumayan Jauh. bisa 4-5 kilo. Jadi pas kebocoran ban, untuk mencari tukang tambal ban itu harus mendorong melewati naik turun gunung membawa motor. Dan saat itu kondisinya sedang hujan kah, sedang panas kah? Kemarin pas tanahnya? musim kemarau. Musim panas. kemarau, Oke. oke. Jadi itu. Dan itu berapa hari Anda merasakan seperti kayak apa sih, kayak menangis atau gimana tuh? Iya. Saat pertama kali itu berapa lama? Pertama kali kalau sedih banget enggak ya Bu ya, karena kebetulan amanah ditempatkan Betul. bekerja di situ, jadi disyukuri, dinikmati dengan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah semua Bisa dijalani bisa dengan dijalani ya. dengan Baik. senang hati. Nah, itu memang wajib harus ya tentunya ya seperti itu dengan kondisi apapun. Iya. Nah, terus kalau berangkat dari sekolah itu Bu, bermalam kah atau pulang pergi? Tergantung ini juga sih, Bu. Tergantung sikon di sana cuaca. Ibaratnya cuacanya mendukung, kita PP. Ya. Kalanya hujan ya kita nginap. Nginap di mana? Apakah Di perumahan ada dinas. Ada rumah dinas Iya. disiapkan? Ada berapa banyak rumah dinas di sana? Ada Bu? 3, Ada 3. Iya. Dalam satu rumah itu biasa diisi berapa orang? 2. Berdua. Iya. Paling lama nginap di sana berapa lama? 3 malam sih. 3 malam. Iya. Dan otomatis kalau udah berangkat itu udah siap semua. Udah siap semua. Udah siap bahan tempurnya seperti bahan pangan kan? Iya, iya, betul Bahan sekali. tempur. Oke, betul. Merasa capek kah Bu? Kalau capek capek ada. jelas. Jelas pasti capek ya. Jelas. Dengan menempuh perjalanan yang begitu panjang, saya udah kebayang nih dari kota Tanjung gitu kan, Burung Pudak, berjalan ke atas sana. Udah kebayang udah capek gitu kan, Pasti, apalagi Ibu Novi dan Ibu Eva yang menjalaninya ya. Saya juga dulu pernah ini ya, pengalaman saya sebelum tahun ini, tahun-tahun dulunya Ya. itu kan jalannya tidak sebagus sekarang. Sekarang, alhamdulillah. Ya, dulu jalannya memang benar-benar ekstrim Iya. kan, tidak memungkinkan untuk kita Lewati PP. PP, betul. Jadi harus benar-benar nginap di sana, Iya. bisa 1 minggu atau lebih. Oh, Jadi gitu. pengalaman saya waktu itu karena jalannya susah untuk dilewatin, Betul. saya berangkat sore sekitar jam 4 itu dari rumah melihat cuacanya aman-aman saja, Iya. mendukung. Nah, setelah dalam perjalanan sudah separuh jalan, Iya. turunlah Hujan, hujan dengan oke. deras, turun hujan, terus sampai di jembatan apa ya namanya, jembatan Kumap. Mungkin Iya. sebagian orang yang pernah lewat ke sana Kumap, ya. tidak asing lagi lah dengan jembatan Kumap itu kan. Iya, iya, betul. Di habis jembatan Kumap itu ada gunung yang lumayan tinggi. Hmm. Nah, sampai sana untuk balik tidak mungkin, kan sudah Iya, separuh jalan. betul. Sedangkan kita sudah memang jatahnya untuk berangkat kerja di sana Mm-mm. ya. Mau tidak mau ya harus melanjutkan perjalanan kan. Nah, terus sampai sana hujan berhenti. Hujan berhenti. Biasanya kan kalau dalam perjalanan masih hujan itu kendaraan nggak terlalu lengket kan? Iya, betul. Iya. Karena hujannya berhenti itu kendaraan penuh dengan tanah. Kotoran tanah, Iya, lihat sampai gitu. nggak bisa jalan lagi kan, kendaraan sepatu yang kita gunakan pun udah mulai berat bebannya. Berarti sepatu pakai ini sepatu khusus tuh ya? sepatu bot, Sepatu bot khusus. Iya. Oke. Karena penuh dengan tanah, ya mau tidak mau harus dilepas sepatu, kita dorong itu sepeda dari bawah sampai Ke atas, iya. tanpa menggunakan alas kaki. Itu sudah jam 5 sore, Sampai sore. karena habis hujan kan suasananya gelap. Gelap, betul, gelap. betul. Sedangkan itu tidak memungkinkan ada orang lewat kan habis iya, hujan, habis nggak hujan, mungkin benar-benar. ada orang lewat. Jadi mau tidak mau saya sendiri mendorong sepeda dari bawah sampai atas. Dan waktu itu kondisi saya kan sedang hamil muda, Masya Allah. hamil muda anak pertama. Iya. Dan saya juga belum tahu kalau saya itu sedang hamil. Terus saya dorong sepeda dari bawah ke atas sampai telapak kaki saya kan lecet semua. Lecet semua sampai ke perumahan dinas itu hampir Isya. Hampir Isya baru sampai. Baru sampai ke atas ya, Iya. dengan kondisi jalan seperti Dengan kondisi itu ya. jalan seperti itu. Tapi alhamdulillah karena Tuhan berkuasa, tahu niat kita baik untuk mendidik anak di sana. Betul, betul.
alhamdulillah kandungan saya aman. Aman dan sehat ya. Tidak dijaga. terjadi satu apapun. Iya. Terus seminggu di sana pulang ke kampung kan ini merasa mual, pusing, Iya, terus periksa, oh ternyata saya sedang hamil. Hamil sekitar 1 bulan lebih lah. Iya. Saya periksa ya alhamdulillah kandungan saya Tetap kuat. tetap kuat. Iya. Iya, itu pengalaman memang benar-benar tidak bisa saya lupakan. Betul, tidak bisa Iya. tergantikan Tidak apapun. bisa, iya. Tapi karena memang sudah tanggung jawab Anda sebagai Ya, pendidik karena memang pengajar, sudah tanggung jawab saya harus melewati itu semua. Ya, saya jalani aja lah. betul. Tetap semangat tentunya Bu ya. Iya. Dan yang pastinya ada pertimbangan apa untuk tinggal di sana sebulan atau 2 bulan, adakah berpikir seperti itu? Kalau untuk saat ini tidak ada. Kalau ya. dulu pernah? Dulu iya, dulu memang harus tinggal di sana karena itu tadi medan jalan yang tidak memungkinkan untuk kita perjalanan PP. Iya. Jadi kita harus benar-benar harus nginap di sana karena medannya memang benar-benar ekstrim kan. Oke. Iya. Pada saat pertama kali ditempatkan di sana, Ibu Eva dan Ibu Novi statusnya saat itu sudah menikah kah atau belum? Sudah. Sudah menikah. Kalau saya belum. Oh, waktu itu saat itu ya. Iya. Oke, I see. Jadi itu yang membuat pertimbangan Ibu tidak bisa tinggal di daerah desa tadi di situ ya. Oke. Pemirsa, perjuangan para guru yang mengajar di desa terpencil ternyata cukup berat, terutama perjalanan panjang yang harus dilalui demi memberikan pendidikan kepada muridnya. Setelah ini saya akan kembali bertanya kepada kedua orang narasumber kita mengenai cerita mengajar di desa terpencil. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa masih setia dalam program Berbagi Kisah. Ya, saya ke Ibu Novi lagi nih Bu. Ya. Untuk saat ini Ibu Novi mengajar apa nih Bu? Saya sebagai guru kelas Guru kelas mengajar di kelas 5. kelas 5 Iya. dan semua mata pelajaran Ibu berikan. Enggak, guru kelas untuk semua mata pelajaran kecuali agama, PJOK. Ada Oke. guru mapel. Ada mapelnya Mas. sendiri. Iya. Jadi setahun Ibu di di SD Kuari tadi mengajar untuk semua kelas semua mata pelajaran, mata tapi pelajaran. untuk di kelas 6, Di kelas 5. di kelas 5. Iya. Oke. Dan biasanya itu dalam satu kelas itu ada berapa muridnya Bu jumlahnya? Saat ini siswa saya berjumlah 5 orang. 5 orang. 5 Untuk orang. di kelas Di kelas 5. di kelas 5. Iya. Kalau ke total keseluruhan sekolah Satu sekolah siswanya 19 orang. 19 orang. 19 orang. Oke. Jadi ada yang tiap kelas ada yang siswanya 1, 2, ada yang 4. Ada 4 dan paling banyak itu di kelas 5. Kelas 6 ada 6. 6. Iya. Oke. Jadi itu berbeda saat Anda mengajar waktu di Jelas. Tanjung ya. Pengalaman saya waktu di 58 kan jumlah siswa 30. Satu kelasnya. Iya. Minimal kan 25. Iya. Jadi pas pertama kali mengajar di Kuari datang saya tanya, Iya. saya ngajar di kelas berapa? Kelas 5. Oh iya, berapa siswanya? Pian kan banyak siswanya dulu tuh di kota. Iya. Iya, saya bilang. Nah, kami kasih murid yang paling banyak di sini. Iya, saya bilang gitu kan. Oh ya berapa? Pada saat itu saya waktu kelas 5 juga tahun kemarin karena kan pertengahan semester, Iya. tapi sekarang udah naik ke kelas 6. Iya. Saat itu 6. 6. Jadi kaget. Iya. Enggak sampai separoh ya. Iya. Benar, sampai separoh, Seperti- benar. Iya, jadi itu pengalaman betul-betul pengalaman pertama. Pertama untuk mengajar. Iya. Oke. Kalau Ibu Eva sendiri mengajar apa nih Bu? Sama seperti Bu Novi, saya juga guru kelas, Guru kelas. cuman kelas 2. Kelas 2 Iya. dan semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Pelajaran di sana. Ada Iya. berapa total untuk gurunya? Gurunya ada 8 ya. 8. Iya. 8 dengan kepala sekolah Kepala juga. sekolah. Oke, di situ. Nah, selain SD, ya kan? Itu ada sekolah-sekolah lain kah Bu di sana di Desa Kuari itu TK-nya, SLTA atau SLTP-nya? Ada. Ada lengkap SMP, semua ya. TK ada. Ada semua ya Iya. untuk penunjang pendidikan di sana ya. Iya. Itu jarak antar sekolah tuh berapa tempuhnya jaraknya? Jauhkah antara SD, TK itu? Kalau untuk SMP ya lumayan jauh. Lumayan SMP jauh. Sekitar 4 kilo. Kilo. lah. 4 kilo. Iya. Kalau untuk TK-nya? TK sendiri itu Ada di Desa ada Kuari di Desa sendiri. Kuari sendiri. Oh, di Jadi desa nggak Kuari. terlalu ini. Iya, betul.
Nah, ini Ibu bisa ceritakan Kak Bu, tentu kalau di daerah perkotaan tuh kan kita melihat adanya pemanfaatan teknologi, itu pasti ada ya, jaringan internet ada, dan itu semua menunjang proses belajar mengajar. Nah, sedangkan di SD Kuari sendiri, itu bagaimana proses mengajarnya? Jaringan internetnya? Internet, kalau untuk jaringan internet kan sudah pasti tidak ada kan? Tidak sampai Iya, atau tidak belum sampai? iya. Untuk mendapatkan jaringan internet itu sendiri kami harus naik ke puncak dulu, baru bisa dapat. Iya, Berapa kilometer? ya, lumayan, Lumayan. iya. Jadi untuk pembelajaran menggunakan teknologi itu Iya. minim lah. Sangat ibaratnya. minim, bukan Iya. minim lagi, sangat Iya, minim ya. sangat minim. Cuman untuk tenaga listriknya di sana kan kebetulan menggunakan tenaga surya. Iya. Tenaga surya itu pun tidak bisa maksimal kita gunakan. Itu kalau harinya panas kan bisa. Baru bisa. Iya, baru bisa. Kalau harinya hujan itu tidak bisa digunakan kan? Iya, Kan bisa namanya juga digunakan. tenaga surya. Iya, betul. Iya. Itu paling maksimal juga kami gunakan untuk menggunakan alat seperti proyektor, Iya. LCD dan tablet sebagainya itu paling maksimal cuman 15 menit. 15 menit sudah, saja, itu iya, sudah sangat maksimal. sudah sangat maksimal. Masya Allah, subhanallah. Iya. Oke. Sekarang ini kan kita berada di kondisi yang pandemi COVID-nya masih ada dan kita sedang masuk di level 3 ya. Dan yang pasti di perkotaan, khususnya di daerah Kecamatan Murung Pudak, Tanjung dan Tanta, ya kan ada beberapa sekolah yang sudah diliburkan atau masuk proses daring. Tapi kalau di sana, di Kuari sendiri tetap masuk terus ya? Sesuai arahan dari Dinas Pendidikan untuk daerah terpencil kemarin masih dilaksanakan secara luring, tetapi secara berkala memberi tugasnya. Jadi tidak turunnya tidak setiap hari, cuma kita memberikan tugas, nanti baru pengumpulan tugas setelah beberapa hari, terus kemudian secara periodik juga dilakukan home visit. Home visit, Iya. oke. Untuk mengetahui Perkembangan didik anak tadi ya. dan siswa. Iya. Dan Anda berdua ini mengajar sudah hampir 16 tahun dan belum diangkat Saya, ya. iya, Tahun lalu sudah ikutkah sudah, program ketiga? Sudah. cuman nggak lulus. Belum rezeki mungkin ya. Iya, Belum. rezeki. Tapi untuk kategori usia masih sampai ya tentunya ya. Alhamdulillah masih Tahun depan sampai. kalau misalnya ada ikut lagi ya. Iya. Dan semoga bisa diprioritaskan untuk Anda berdua khususnya putra-putri Amin. daerah ya. Oke, baik. Ke Ibu Novi nih, Bu. Pengalaman Ibu selama mengajar, ya kan? Dan Ibu melihat anak-anak yang berada di desa terpencil itu minat untuk belajarnya seperti apa? Selama saya mengajar Iya. 1 tahun di SDN Kuari, alhamdulillah perkembangannya lebih bagus dari cerita teman-teman Langsung, sebelumnya, ya. karena untuk tahun ini alhamdulillah tidak ada yang putus sekolah. Putus sekolah, tidak ada. Oke, semangatnya pun untuk sekolah tetap pengen melanjutkan ke Melanjutkan tingkat selanjutnya. selanjutnya. Tapi untuk beberapa tahun sebelumnya katanya ada ya. Ada ya, Bu? Ya, Iya, ada. Eva ya. Ada beberapa murid yang berhenti sekolah karena kan ini ada beberapa faktor. Itu lah. di kelas berapa itu mereka berhenti sekolah itu? Ada yang dari kelas 4, Mm-mm. ya dari kelas 3 juga ada. Berhenti sekolah. Itu Berhenti dikarenakan sekolah. apa? Ya dikarenakan faktor ekonomi, Ekonomi. juga faktor membantu orang tua. Karena kan di sana mayoritas penduduknya itu pekerjaannya tani, Iya, sama bertani. nyadap karet. Nyadap karet. Ya, sedangkan di sana ada beberapa orang tua murid yang menganggap pendidikan itu kurang begitu penting. Belum. Iya, kurang begitu penting, sehingga pada hari-hari tertentu ada anak murid kami yang izin untuk Iya. membantu orang tuanya nyadap karet, bertani dan Bertani. sebagainya. Iya. Oke. Tapi yang pasti peran guru di sana sangat maksimal ya. Iya, sangat maksimal. Sangat maksimal tentunya untuk membantu mereka tetap berpendidikan, tetap sekolah Iya. tentunya, Bu ya. Kami sebagai guru sering juga memberikan arahan Mm-mm. atau pendekatan-pendekatan terhadap orang tua murid Untuk membujuk mereka, untuk menjelaskan menjelaskan, pentingnya pendidikan apalagi ini pada SD. anak. Iya, apalagi SD ya. SD. Betul sekali. Karena paling tidak anak-anak itu harus menempuh pendidikan 6 tahun 6 ya. tahun, iya. 6 tahun. Iya. Apalagi udah kelas 4 mereka berhenti, sayang. Iya, sayang.
Jadi paling tidak peran guru, peran pihak sekolah harus lebih maksimal lagi membujuk mereka. Ya. Apalagi dengan kondisi di sekolah itu muridnya sudah sedikit. Ya. Itu paling tidak harus sosialisasi tentang pendidikan. Ya. Selalu kami lakukan. Ya. Paling tidak ngasih ngasih informasi kepada siswa bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mereka. Artinya membantu orang tua pun juga wajib. Betul. Ya, betul sekali itu. Oke. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita nanti setelah iklan berikut ini. Ya, kembali lagi pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Dan saya akan kembali ke Ibu Eva. Ibu Eva ya. Ini kalau misalnya disuruh pilih memilih nih Bu Eva. Mungkin besok nih ceritanya ya. Kalau kali ya, besok nih kalau Ibu Eva dikasih tawaran mengajar di perkotaan ya dan dekat dengan tempat tinggal, apakah Ibu Eva terima tawaran itu? Suatu saat saya akan terima tawaran tersebut karena sudah 16 tahun di sana. Karena kita melihat sikon tubuh kita umur juga sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya tetap muda. tetap. Tapi untuk saat ini ya masih pengen di sana. Iya. Tapi kalaupun bisa ada tawaran, kalau bisa diangkat kali ya. Iya. Pengen banget. Saya yang pengen banget udah 16 tahun ya, saya gitu ya. Oke. Kalau misalnya pun tidak, tadi kan ya, Ibu akan mungkin tetap memilih di daerah sana, ya kan? Itu alasan Ibu kenapa? Alasannya karena kan dulu saya pernah tinggal di sana bersama orang tua saya. Kebetulan ayah saya dulu seorang kepala sekolah di SDN tersebut sampai beliau pensiun. Nah, di sana saya mempunyai cita-cita ingin meneruskan perjuangan ayah saya untuk mengabdikan diri, mencerdaskan anak-anak, khususnya anak-anak SDN Kuari. Ya. Oke, baik. Cita-cita yang mulia pastinya ya dari orang tua dan berlanjut kepada Ibu Eva. Untuk Ibu Novi sendiri, kalau punya dapat tawaran tadi gimana Bu? Tawaran balik lagi nih ke kota, ke SD 58 atau ke SD yang ada di perkotaan, Ibu terimakah itu? Sama dengan Ibu Eva, namanya kondisi fisik tubuh kita kan tidak tahu. Betul. Kalau selagi masih diberi kepercayaan oleh Tuhan, diberi kesehatan, insya Allah tetap menjalani tugas yang diamanahkan kepada saya, dilaksanakan. Karena kebetulan saya kan baru diangkat, baru 1 tahun menjalani, dan sudah tanda tangan kontrak 10 tahun minimal. 10 tahun harus ya, paling tidak harus susah 10 tahun gitu kan menjalani itu. Iya. Selagi diberi kesehatan, insya Allah menjalankan tugas amanah untuk mendidik putra-putri khususnya yang ada di Kabupaten Tabalong. Amin. Ya. Oke, baik. Untuk Ibu berdua nih, Ibu Novi dan Ibu Eva, bagaimana menggambarkan rasa sayang Ibu untuk murid-murid siswa Ibu? Coba dulu. Bu Novi dulu ya. Kalau saya, insya Allah akan memberikan pendidikan yang terbaik semampu saya. Apa yang pengalaman yang pernah saya dapatkan dari pengalaman mengajar di kota, akan saya berikan kepada anak-anak di SD tersebut, agar bisa lebih maju lagi ke depannya. Tidak tertinggal di kota. Oke. Bu Eva sendiri gimana nih kalau Bu Eva? Sama seperti Bu Novi. Iya, akan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak di sana. Di SD Kuari ya. Berarti tidak membedakan walaupun mereka di desa terpencil. Tidak. Mereka harus tetap sama. Rasakan rasa sayang, perhatian seperti yang ada di perkotaan tentunya ya. Betul. Oke, baik Ibu. Untuk Ibu Eva, yang pastinya harapan Ibu nih untuk anak-anak yang berada di desa terpencil, khususnya murid yang Ibu didik ya. Walaupun mereka tuh jauh di perkotaan, pastinya harapan Ibu tuh mereka seperti apa? Tentunya saya sebagai guru, harapan saya untuk anak didik saya agar lebih bisa berkompetensi dalam bidang pendidikan, sehingga mereka bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat
desa mereka sendiri dan juga ikut berpartisipasi membangun desa tersebut. Soalnya untuk saat ini murid saya juga ada yang sudah kuliah, ada yang sudah lulus kuliah terus ikut berpartisipasi ngajar di TK. Kalau yang kuliah kan ada kuliah perawat juga. Ya, itu suatu kebanggaan tersendiri lah bisa menghantarkan anak-anak saya sampai ke jenjang lebih tinggi lagi tentunya. Jadi yang pastinya setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang layak dan terbaik untuk mereka. Baik. Oke, tadi itu harapan Ibu Eva untuk murid didiknya. Kemudian untuk Ibu Novi sendiri bagaimana, Bu? Kurang lebih sebenarnya sama, tapi boleh saya tambahkan. Untuk anak-anak didik di SDN Kuari, besar harapan saya bisa lebih maju, minimal di bidang olahraga atau mengikuti Olimpiade Sains. Kan sebelumnya saya di SDN 58 juga sering menghantarkan anak-anak untuk mengikuti lomba-lomba Olimpiade. Kemungkinan besar harapan saya ke depannya anak-anak di SDN Kuari juga bisa ikut bersaing atau ikut mengikuti lomba di bidang Olimpiade Sains ataupun di bidang olahraga. Oke, baik. Keajaiban mengajar adalah melihat ulat menjadi kupu-kupu. Guru yang baik itu seperti lilin, ia menghabiskan dirinya sendiri untuk menerangi jalan bagi orang lain. Guru yang baik adalah alasan mengapa siswa biasa bermimpi untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tujuan seorang guru bukanlah untuk menciptakan siswa menurut citranya sendiri, tetapi untuk mengembangkan siswa yang dapat menciptakan citranya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Novi dan Ibu Eva untuk kali ini. Terima kasih waktunya. Tetap semangat ya dalam memberikan ilmu. Terlalu semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Ya, baik. Baik pemirsa, saya Prima Widya Wijayanti bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wassalam. Iya, terima kasih. Terima kasih.